Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan di waktu seperti ini. Beliau bersabda, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qut fi yaumihi ka'annahu hisat lahu dunya bi hafadiriha. Barang siapa orang yang bangun pagi dia dalam keadaan aman sentosa, aman, tenang, tentram, ya. Tidak ada ketakutan-ketakutan, tidak khawatir, ya. Kemudian wa mu'afan fi jasadihi, dan badannya sehat walafiat. Ya, tidak diuji dengan sakit-sakitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu qut fi yaumihi. Ya, dan dia punya bekal untuk makan pada hari itu. Ya. Dia ada yang dimakan untuk hari itu. Maka Nabi bersabda, hisat lahu dunya bihafadiriha. Maka orang seperti ini sudah dikasih dunia dan seluruh isinya. Ya. Jadi subhanallah, jadi kadang mungkin di antara hal yang kita coba lihat ya pada apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita betul-betul di satu pagi kita merasakan 3 hal tadi, ya, kita tidak takut, tidak khawatir, ya. Ya, kemudian yang kedua badan kita juga masih sehat, ya. Yang ketiga kita masih punya bekal untuk kita makan. Ternyata apa? Ternyata kita sudah sama saja dikasih seluruh dunia ini. Ya. Sehingga kenapa Nabi SAW adalah orang yang sangat mensyukuri. Ya. Kenapa sih orang-orang soleh mereka menjadi orang-orang yang sangat bersyukur dalam hidupnya? Karena diantaranya mereka memahami tentang hakikat ini. Kenapa orang yang mendapatkan 3 hal ini dia sudah mendapatkan dunia dan seluruh isinya? Karena segala nafsu, hasrat, ya, tertinggi pada manusia itu tidak lepas dari 3 hal ini. Coba orang mau kerja setiap pagi sore, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin tenang hidupnya. Orang mau sekolah dari TK sampai doktor sekalipun, apa sih yang sebenarnya mereka cari? Ketenangan dalam hidup itu. Ya. Sehingga sepertiga apa yang ingin diraih oleh manusia itulah berujung bagaimana mereka mendapatkan ketenangan itu. Yang kedua, sepertiga lain apa yang kemudian diinginkan oleh setiap manusia adalah bagaimana mereka sehat. Ya, bagaimana mereka sehat. Ya. Maka sehat itu menjadi sebuah nikmat yang begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Sehingga nikmat kesehatan ini kalau tidak disyukuri betul-betul, ya naudzubillah, artinya kita lihat banyak orang-orang yang ya kurang-kurang mensyukuri nikmat sehat. Adalah orang-orang yang sudah diuji dengan sakit, ya itu luar biasa. Ya. Jadi saya punya tetangga yang ya qadarullah harus diuji. Ya, dengan apa? Dengan sakit yang tadinya luka kecil di kakinya, kemudian akhirnya diamputasi, ya, kakinya dipotong, ya. Dan sekarang pun masih di rumah sakit Sarjito itu. Dia cerita, ya setiap hari yang dirasakan apa? Yang dirasakan hanya seperti kakinya masuk tungku, Pak Bu. Sakitnya itu seperti kakinya setiap hari masuk tungku, masuk api. Setiap hari merasakan itu, ya. Artinya kan ya subhanallah, ya artinya ini namanya karena sudah diamputasikan nggak mungkin itu dikembalikan lagi, ya. Kemudian sudah sekarang aja udah hampir sebulan dia di
Sarjito, dengan kondisi yang semakin ngedrop. Kita kalau tanya orang seperti apa sih impian Anda? Orang seperti kalau ditanya apa impian hidup Anda? Pingin sehat, Pak. Kepingin sehat. Kalau bisa sehat, jangan diuji sakit seperti ini. Nah, itu menunjukkan nikmat sehat itu nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Betapa banyak orang kadang dia harus menjual apapun, yang penting dia bisa sembuh. Nah, yang penting dia sembuh. Ya. Orang akan berani dia menjual rumahnya sekalipun dia hanya aset satu-satunya. Yang penting dia ingin sembuh dari sakit itu. Ya. Sehingga apa? Nikmat sehat itu adalah nikmat yang kemudian begitu luar biasa, harus disyukuri betul. Ya harus disyukuri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jika kalian mendapatkan dan masih memiliki bekal untuk makan satu hari, itu sudah luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena orang mau sekaya apapun, yang dia nikmati satu hari itu. Ya. Bapak Ibu punya tabungan 30 juta itu. Itu kira-kira mau dinikmati gak? Ya kita jujur sebenarnya tabungan kita yang tadi 30 juta mungkin 50 juta. Kita cuma pegang angka saja itu. Ya. Bapak Ibu yang punya buku tabungan, dia cuma punya angka saja kan. Hakikatnya megang itu enggak? Menikmati itu enggak? Tidak juga. Ya. Coba yang rekening yang di bank itu, kita nikmati uangnya? Tidak. Kita pegang uangnya? Tidak. Secara hakikat dalam kacamata agama, sebenarnya Anda juga sama dengan orang yang tidak memiliki. Kenapa? Ya pegang uangnya tidak, menikmati juga tidak kan gitu. Kenapa? Apa yang kita butuhkan sebenarnya apa yang kita bisa makan hari ini. Ya. Tapi begitulah manusia. Jadi kita lihat standar Nabi. Standar Nabi itu kita hari ini punya uang 50.000 itu. Aset kita hanya 50.000 itu sudah luar biasa. Kenapa? Selebihnya kita nggak nikmati itu. Kita pegang saja tidak, kita nikmati saja tidak itu. Ya. Tapi ya sekali lagi manusia itu kadang untuk lebaran saja sudah dipikir sejak hari ini. Betul tidak? Ya, kadang lebaran saja yang kita puasa saja belum sudah berpikir bagaimana lebaran saya nanti punya ini dan itu. Dan dia tidak mensyukuri apa yang kemudian sekarang ada dalam kepemilikannya itu. Nah, sehingga hadis yang begitu pendek ini yang kemudian mengantarkan kita coba merenung dengan karunia dan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang-orang yang kemudian betul-betul bisa bersyukur, bisa menikmati hidup ini. Betapa banyak orang-orang yang kaya raya ya dengan segala kepemilikannya itu, kadang mereka lupa untuk menikmati hidup. Ya. Mereka hanya apa? Terbakar dengan obsesi, keinginan, nafsu yang tidak akan pernah selesai. Ya. Hadis lain Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, Nabi berpesan dengan pesan yang begitu luar biasa. Beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Fa huwa asdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Lihat orang-orang yang di bawah kalian. Dan jangan melihat orang-orang yang di atas kalian. Kenapa? Itu menjadikan kalian lebih mudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara mafhum mukhalafah ya, dengan pemahaman terbalik Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahwasanya kalau kita itu seringnya melihat orang-orang yang lebih kaya, itu makruh, Pak. Itu dilarang dalam agama. Lihat orang yang hartanya lebih banyak ya dari kita, dunianya, jabatannya, status sosialnya itu lebih di atas kita. Kalau kita sering-sering melihat orang-orang seperti ini, itu dilarang dalam agama itu. Kenapa? Sekali lagi tadi menjadikan kita kurang bersyukur. Tapi Nabi lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Lihat orang-orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Agar apa? Agar kalian lebih mudah dalam mensyukuri nikmat
nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita lihat orang-orang yang mungkin tadi secara pertama ya, mungkin yang hidup dalam ketakutan. Ya, di daerah-daerah konflik misalkan. Kapan mereka bisa tidur nyenyak? Ya. Dalam daerah-daerah yang kemudian rawan bencana, kapan mereka bisa tidur nyenyak, bisa menikmati tidur kan gitu. Ya. Itu maka dalam kondisi orang-orang seperti itu mereka mendambakan betul kalau ditanya apa yang kalian impikan. Ya, kepingin hidup tenang lah. Ya pasti begitu kan, mereka ingin hidup tenang, bisa istirahat dengan baik. Ya. Kalau kita melihat orang-orang di bawah itu. Tadi orang di bawah kita yang kemudian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, kadang untuk makan saja mereka harus minta-minta. Ya. Mereka harus ke lampu merah. Ya. Nah, itu kan kalau kita melihat orang-orang seperti ini, kita jadi oh subhanallah, ternyata Allah menjadikan kita tidak seperti mereka itu. Ya, Allah menjadikan kita tidak seperti mereka itu. Sehingga kemudian kita bisa melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Begitu ketika tadi orang yang mungkin diuji sakit, diuji kesempitan dan seterusnya itu. Ya. Bahkan kadang kita menemukan kasus-kasus yang kita lihat sudah hidupnya susah, kemudian harus terjerat hukum, harus hidup di penjara. Itu kan tidak kebayang. Ya. Bapak Ibu saja, kita saja Bapak Ibu. Coba kita dikurung di rumah kita sendiri. Dikurung di rumah kita sendiri 1 minggu saja. Kira-kira kita betah tidak itu? Bagaimana mereka yang dikurung bukan di rumahnya bertahun-tahun, tidak bisa ketemu sana famili, teman dan seterusnya. Kita coba lihat kepada mereka agar apa? Kita bisa lebih mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Dan dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, dalam urusan dunia itu kita dimakruhkan, dilarang dalam agama. Dalam urusan dunia, melihat orang-orang yang di atas kita. Tapi apa? Nabi lihat terus orang-orang yang di bawah kalian. Namanya manusia Bapak Ibu sekalian. Ibnu Qudam al-Maqdisi belum mengatakan hawa nafsu kita itu katifli. Hawa nafsu kita itu seperti bayi Bapak Ibu sekalian. Seperti anak bayi. Jadi hasrat dunia kita itu seperti bayi. Namanya bayi Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tidak disapih oleh ibunya, dia akan menyusu selama-lamanya. Ya. Mungkin kita pernah melihat ya, misalkan anak itu masih sudah sampai SD dia harus masih menyusu sama ibunya itu. Kenapa? Karena begitu namanya hawa nafsu Bapak. Kalau itu dibiarkan tidak disapih, kita mau sampai usia 90 tahun, 100 tahun saja, namanya hasrat dunia itu akan selalu ada dalam diri kita. Dalam diri manusia. Dan hasrat seperti itu Bapak Ibu sekalian, hasrat yang akan selalu memalingkan kita ke akhirat kita. Nafsu seperti itu tidak akan pernah selesai dalam hidup kita. Ya. Sehingga kita akan menemukan orang-orang yang kemudian pada usia-usia yang kadang kita melihat sebenarnya mereka harusnya sudah istirahat. Ya, mereka harusnya sudah fokus ibadah dan sebagainya. Tapi mereka tidak akan mendapatkan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyapihnya itu. Ya, mereka tidak mau menyapihnya. Maka orang yang kemudian tidak mau menyapih hasrat duniawinya sampai menjelang mati pun dia tidak akan melepaskan itu. Nah, artinya dia akan selalu digondeli, dia akan selalu ditarik pada hasrat yang sifatnya dunia. Nah, maka dengan anjuran Rasulullah, lihatlah orang yang di bawah kalian agar kita itu bisa menyapih hasrat-hasrat itu. Kita terus melihat orang yang di bawah kita. Biar hasrat itu tidak selalu menguasai diri kita. Ya. Sehingga pertanyaan adalah, sampai kapan kita mau menyapih hasrat itu? Ya. Kapan kita kemudian harus merelakan, kemudian juga kita harus bisa berpisah. Karena memang pasti akan kita tinggalkan, itu pasti akan kita tinggalkan itu. Nah, dunia itu ataupun hasrat-hasrat dunia Bapak Ibu sekalian itu adalah musuh dalam hidupnya orang-orang ahli akhirat.
Orang-orang yang kemudian betul-betul menginginkan kebaikan dalam kehidupan akhiratnya adalah di saat dia mampu menyapi hasrat-hasrat dunia itu. Menyapi hasrat dunia bukan berarti kemudian dia memutus hal yang sifatnya duniawi. Tidak. Tapi apa? Orientasi hidupnya untuk apa sebenarnya? Dia bekerja, harus diluruskan. Dia bekerja keras, berjuang luar biasa. Itu jangan sampai dia berjuang begitu keras untuk sesuatu yang dia tinggalkan. Ya. Saya tidak kebayang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu misalkan, ya. Misalkan nih tahun ini ada saudara kita mau berangkat haji. Yang di saat sudah list keberangkatan tahun dia sudah masuk. Oh alhamdulillah saya tahun ini berangkat haji. Kemudian dia persiapkan betul pakaiannya, bekalnya dipersiapkan betul luar biasa. Ya. Kemudian namanya orang seneng ya, namanya orang seneng. Jangankan di haji Bapak Ibu, kadang kami di umroh saja kadang ada, Ustadz, kapan saya bisa terima koper? Ya. Pikir saya, orang juga masih sebulan juga, dipakai apa kopernya kan gitu. Koper kan dipakai nanti di saat berangkat. Tapi namanya orang seneng ya, dia tanya, Ustadz, bisa nggak saya ambil kopernya kan gitu? Bisa, nanti saya antar Bu, ya, saya antar Pak. Ya. Di saat dia terima, udah seneng banget dia terima koper itu. Kenapa? Dia ingin mempersiapkan bekal yang dia bayangkan bagaimana nanti di tanah suci. Dia persiapkan betul. Kadang 15 hari sebelum berangkat kita ada manasik. Ya, kita tanya, Bapak Ibu persiapan bagaimana? Alhamdulillah udah siap. Tinggal berangkat. Kapan kita berangkat? Siap saat berangkat. Saking senangnya mempersiapkan itu. Nah, kemudian di hari keberangkatan berangkat. Kebayang gak Bapak? Karena biasanya jamaah haji, jamaah umroh terima koper kan di hotel itu. Sampai di hotel, ternyata apa? Dia salah koper, Pak. Apa yang dia siapkan selama ini ternyata tidak terbawa. Sampai dia hotel, ternyata bukan koper itu yang dia bawa itu. Kira-kira bagaimana perasaannya, Pak? Kira-kira perasaan kita seperti apa kalau kita yang mengalami seperti ini, Pak? Bayangkan kita kelak di hadapan Allah. Apa yang kita sudah perjuangkan selama ini ternyata ditimbang di hadapan Allah, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Sehingga apa? Allah mengatakan hari kiamat itu adalah hari sebuah penyesalan, di mana tidak ada penyesalan terbesar adalah penyesalan pada hari itu. Sampai dikatakan dalam ayat, sampai manusia itu menggigit tangannya. Dia itu nggak ngerasa gigit tangannya berdarah-darah, dia tidak terasa. Kenapa? Saking menyesalnya dengan apa yang dilakukan itu. Itu akan dialami oleh setiap manusia. Ya. Kenapa setiap orang yang sakaratul maut pasti dia akan menangis? Kenapa dia menangis? Sebuah ungkapan penyesalan yang luar biasa, tapi dia sudah tidak diberikan kemampuan untuk menjerit lagi. Dia sudah tidak bisa berikan kemampuan untuk ngomong lagi. Karena seandainya dia diberikan kesempatan untuk ngomong, dia akan ngomong betul kepada keluarganya. Jangan seperti saya. Jangan seperti saya. Kenapa? Berjuang setengah mati untuk sesuatu yang dia tinggalkan. Bukan untuk dibawa di saat dia sangat membutuhkan itu. Artinya apa? Kesadaran ini harus ada dalam diri kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang akan seperti itu. Jika pertanyaan tadi, kapan kita akan menyapih itu? Kalau kita tidak sapih, sampai menjelang mati pun dia akan terus ada dalam benak kita itu. Maka Nabi selalu ingatkan tadi, lihat orang-orang yang di bawah kalian, lihat agar apa? Kita itu bisa semeleh, Bapak Ibu sekalian. Kita itu bisa semeleh, kita itu bisa qanaah. Karena kadang rasa bahagia, rasa tenang, ya menikmati hidup bukan karena saking banyaknya capaian hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi para filosof mengatakan namanya perahu, Bapak Ibu sekalian. Perahu itu bukan tenggelam karena banyaknya air yang ada di luar perahu itu. Tapi perahu itu tenggelam karena air yang masuk ke dalam perahu tersebut. Namanya perahu di atas samudra, setinggi apapun, sedalam apapun samudra itu tidak akan menenggelamkan perahu ini. Tapi perahu ini tenggelam dengan air yang masuk ke dalam perahu tersebut.
Manusia binasa itu karena banyaknya apa yang ada dalam diri mereka itu. Bukan apa? Bukan sesuatu yang begitu banyak di luar mereka. Sehingga semakin besar hasrat-hasrat dalam diri, itulah yang akan membinasakan mereka itu. Dia akan membinasakan betul. Ya. Sehingga kemudian tadi Nabi bilang, lihatlah. Bahkan dalam hadis dia mungkin kalau kita katakan itu Nabi ekstrim ya, dalam tanda petik ekstrim. Selalu Nabi katakan, perbanyaklah mengingat kematian. Jadi seakan-akan hidup ini Rasul selalu ingatkan, ingat mati. Kenapa? Karena biar kita itu tidak mengalami sebuah penyesalan yang seperti itu. Jangan sampai kita mengalami penyesalan yang seperti itu. Itu sebuah penyesalan yang kemudian tidak akan ada obatnya sama sekali. Mungkin tadi jamaah haji yang kemudian kopernya ketinggalan dia mungkin dia kirim dia telepon dari rumah, tolong saya dikirim bekal lagi. Kenapa? Saya mau beli pakaian di sini. Ya, saya mau beli ini di sini. Kenapa? Untuk bekal saya. Apakah itu bisa terjadi di saat kematian datang kepada kita? Tidak sama sekali. Tidak akan pernah di situ. Nah, sehingga kemudian Nabi selalu mengingatkan, jadilah orang-orang yang mensyukuri, jadilah orang-orang yang bisa ridho dengan apa yang Allah berikan, jadilah orang-orang yang bisa menerima apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Kenapa? Kadang justru kebahagiaan dan ketenangan hidup di saat kita bisa mensyukuri dan menikmati apa yang sudah ada di tangan kita itu. Nah, ini di antara hal yang kemudian penting ya. Jadi kadang hadis Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian, ini dalam agama. Hadis Rasulullah itu kadang sederhana sekali. Sederhana. Tetapi semua hadis-hadis Rasulullah itu memiliki impact, dampak yang besar dalam kehidupan kita. Sekarang kita jujur saja dengan Bapak Ibu. Kita jujur, mulai hari ini coba terus lihat orang-orang, mohon maaf ya, yang lebih miskin dari kita, lebih susah hidupnya dari kita. Kita terus melihat seperti ini. Tidak perlu sebulan, Bapak Bu. Seminggu saja banyak perubahan dalam hidup kita. Secara khusus apa? Secara khusus bagaimana kita melihat dan mensikapi kehidupan ini. Ya. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena apa yang diucapkan Nabi itu bukan hanya bukan hanya sebatas kata-kata, bukan hanya sebatas ucapan itu, tetapi apa? Itu adalah wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, dalam urusan-urusan dunia itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan ini tidak berlaku dalam urusan-urusan akhirat. Dalam urusan-urusan ibadah, dalam urusan-urusan amal. Kenapa? Dalam urusan amal Allah perintahkan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi begini, seperti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, kalau kita mampu jadi orang yang tidak bisa dikalahkan dalam kebaikan, jadilah orang yang seperti itu. Jadi jangan pernah ada orang mengalahkan dalam kebaikan kita. Dan wajar Abu Bakar As-Siddiq mengatakan seperti itu. Kenapa? Tidak pernah beliau bisa dikalahkan oleh siapapun. Tidak pernah itu. Ya. Dalam perang Tabuk di saat Rasulullah mengumumkan ini adalah perang yang sangat berat, perlu dukungan yang sangat luar biasa. Umar dari rumah itu begitu percaya dirinya Umar itu. Dia mengatakan, inilah kesempatan saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Kenapa? Saya bismillah, saya akan sedekahkan setengah harta saya. Setengah harta yang saya miliki saya akan serahkan kepada Rasulullah dalam perang Tabuk ini. Dengan percaya diri, dengan semangat dia datang di majelis Rasulullah. Setelah semua para sahabat duduk di situ, Nabi bertanya kepada sahabat. Dan yang pertama ditanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau sumbangkan dalam pasukan ini? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya sumbangkan seluruh harta saya. Bayangkan. Umar yang dengan percaya dirinya, keyakinannya dari rumah saya akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Di hadapan Rasulullah. Nggak ada apa-apanya. Kenapa? Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya itu. Setelah sholat subuh, Nabi kemudian bertanya, beliau menghadap jamaah, beliau bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Saya ya Rasulullah, cuma Abu Bakar.
Siapa yang sudah bersedekah pagi ini? Saya ya Rasulullah, cuman Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang pagi hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah, cuman Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang pagi hari ini sudah mengiringi jenazah? Saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi hari ini sudah memberikan makan fakir miskin? Saya ya Rasulullah. Itu sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Coba kita berkaca pada diri kita, apa yang kita sudah lakukan sebelum sholat subuh. Maka disitulah kemudian Abu Bakar berkata, kalau kita bisa jadi orang yang pertama dalam kebaikan, jadilah orang yang seperti itu. Kenapa? Karena prinsip agama adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka misalkan Bapak Ibu kita sholat di sini, kok Bapak Ibu monggo jenengan yang di depan, itu sudah salah kaprah itu. Itu cara beragamanya sudah gak benar. Kenapa? Dalam kebaikan gak boleh ngalah, Pak. Kenapa? Kita disuruh berlomba-lomba oleh Rasul. Seandainya kalian tahu keutamaan sholat di saf pertama, kalian itu taruhan aja mau itu. Taruhan saja kalian mau. Untuk apa? Biar dapat pahala di saf pertama. Sehingga dalam konteks kecil tadi, praktek kecil bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satu contohnya Pak ya, berlomba-lomba bagaimana kita mendapatkan saf pertama. Agar apa? Kita jadi orang yang mendapatkan pahala terbesar. Toh sholatnya sama, kita di saf pertama, saf ketiga sama kita sholatnya. Tapi yang di depan pahalanya jauh lebih besar daripada yang di belakang itu. Itu contoh yang kecil, contoh kecil seperti itu. Ya. Ini contoh. Jadi kalau dalam namanya permasalahan agama, dalam urusan agama, jangan ngalah. Kalau ngalah itu kita sudah salah di situ. Kita sudah salah cara beragamanya. Tapi apa? Jadilah orang yang pertama. Untuk apa? Untuk mengamalkan bahwa kita dianjurkan berlomba-lomba ya. Bagaimana kita jadi juara satu dalam kebaikan itu. Sehingga apa? Dalam urusan seperti ini Bapak Ibu, lihat orang-orang yang sudah jauh meninggalkan kita dengan amal-amal itu. Ya, sehingga apa? Motivasi dalam diri begitu kuat untuk kita terus beramal. Dan istilah kalau saudara-saudara kita itu, ojo leren dadi wong apik, Pak. Kita istirahat saja nggak boleh. Ya, terus kita coba berbekal beramal. Kenapa? Kita itu kejar-kejaran dengan umur kita. Kita itu kejar-kejaran dengan waktu yang Allah berikan kepada kita itu. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, namanya kita sudah meninggal, ya sudah sendiri-sendiri Bapak urusannya. Orang itu ingat kita ya paling seminggu setelah itu udah. Tapi setelah itu udah orang sibuk dengan kerja mereka, urusan hidup mereka itu. Semua orang akan melupakan kita itu. Ya, semua orang akan melupakan kita, dan kita itu hanya bisa menikmati apa yang sudah kita perjuangkan. Ya. Sebagai penutup, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Allah berfirman, jadi ya ibadi innama hiya a'malukum. Ya, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, apa yang kalian lakukan semua, apa yang kalian lakukan itu adalah amal-amal kalian. Usikum wa iyaya, dan saya hanya apa? Saya hanya mencatat saja apa yang semua kalian lakukan. Ya, jadi Allah mengatakan, saya cuma nyatat saja, saya cuma mencatat saja. Setelah itu apa? Saya kembalikan kepada kalian. Ya. Jadi Allah mengatakan, buku catatan amal kita itu betul-betul hanya perbuatan kita itu. Dan Allah berfirman, saya hanya mencatat saja. Usikum itu mencatat dengan teliti, dengan sekecil mungkin itu dicatat oleh Allah SWT. Setelah itu apa? Saya kembalikan kepada kalian. In wujida fi khaira. Jika kalian menemukan begitu banyak kebaikan dalam catatan amal itu apa? Falyahmadallah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sudah diberikan kemudahan dalam amal itu. Wa in wujida khaira. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan enggak seperti itu, maka apa? Jangan pernah menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Ya. Jadi manusia dalam apa yang kita nikmati hari ini, bahwa itu adalah perjuangan kita masa lalu itu. Apa yang akan kita rasakan dalam kehidupan akhirat, itulah
apa yang kita tanam dalam kehidupan dunia. Kalau kita panennya baik, banyak, bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau tidak, jangan pernah nyalahkan siapapun, salahkanlah dirimu sendiri. Sehingga apapun yang ada pada diri kita, ya itulah kita, kan gitu. Jika kita tidak bisa mengkambing hitamkan orang lain, oh ini gara-gara ini, enggak ada itu. Karena apa? Semua apapun yang kita lakukan itu adalah pilihan-pilihan kita sendiri dalam kehidupan ini. Maka marilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, senantiasa kita mawas diri dalam kehidupan ini. Kita jangan jadi orang yang easy going, harus larut kemana-mana kan gitu. Kita punya tujuan jelas dalam kehidupan. Kehidupan ini juga sudah kita bisa saksikan. Orang-orang yang sudah duluan, mereka juga tidak membawa apa-apa kecuali amal mereka itu. Sekaya apapun itu ditinggalkan juga. Sebesar apapun jabatan semua ditinggalkan. Dan dia hanya membawa amal-amal yang mereka telah lakukan. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.